Ratusan anggota gabungan TNI Polri diturunkan untuk siaga pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi resmi tolak gugatan paslon nomor urut 2 Agus Olim Anus Koi. KPU Kabupaten Belu resmi menetapkan Billy Broduswai dan Vicente Hornay Gonçalves sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu periode tahun 2025-2030. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Anita Seran akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Menjelang putusan sengketa Pilkada Kabupaten Belu di Mahkamah Konstitusi, Polres Belu bersama Batalion A Satuan Pelopor Brimob Polda NTT dan Satpol PP meningkatkan kesiapsiagaan dengan menggelar apel gabungan di halaman Plaza Perizinan Atambua. Menjelang putusan dismisal sengketa Pilkada Kabupaten Belu tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Polres Belu bersama Batalion A Satuan Pelopor Brimob Polda NTT dan Satpol PP meningkatkan kesiapsiagaan dengan menggelar apel gabungan. Kegiatan ini digelar di depan halaman Plaza Pelayanan Publik pada Minggu 23 Februari 2025. Turut hadir dalam apel Wakil Bupati Belu, Wakapolres Belu, Dandim 1605 Belu, Danyon Brimob Polda NTT, PLT Kejaksaan Belu, Perwakilan Pengadilan Tinggi Atambua, PLT Satpol PP Belu. Apel siaga ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens. Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens menegaskan, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat keamanan. Seluruh personil yang bertugas tetap menjaga kondisi yang baik, mengingat pengamanan akan berlangsung selama 2 kali 24 jam. Itu ada di pundak kita bersama, apakah itu TNI, Polri, Satpol PP, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Saya percaya TNI, Polri, dan kita sekalian akan melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Yang berikut, pastikan seluruh personil yang akan diterjunkan dengan kondisi fisik yang optimal. Karena kita harus bekerja 2 kali 24 jam. Jaga kondisi. Yang berikut, berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Junjung tinggi disiplin. Dengar perintah atasan dan laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Usai apel, personil gabungan dari Polres Belu, Brimob, TNI, dan Satpol PP ini langsung melaksanakan patroli skala besar di seputaran kota Atambua. Ratusan personil ini akan disiagakan di berbagai titik, termasuk kantor KPU, Bawaslu, dan gudang logistik KPU. Selain itu, ada pun penempatan personil lainnya di sejumlah objek vital, pusat pembelanjaan, ruas jalan strategis yang berpotensi menjadi jalur penggerakan massa. Pihak aparat juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat
guna memastikan situasi tetap kondusif menjelang putusan MK. Dari Belu, Tim Liputan Atembo TV melaporkan. Sidang putusan sengketa pilkada akan dibacakan Mahkamah Konstitusi. Menunggu putusan ini, Uskup Monsinyur Dominikus Saku meminta masyarakat untuk jaga persaudaraan dan jauhi tindakan hukum. Berikut informasinya. Menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi Pilkada Belu 2024, Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku mengeluarkan himbauan bagi seluruh umat untuk hormat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Permintaan ini disampaikan di Istana Keuskupan Atambua Lalian Nenuk pada 23 Februari 2025. Mari kita dalam kekuatan iman, harapan dan kasih menerima hasil keputusan MK Republik Indonesia sebagai keputusan yang final dan mengikat kita semua. Saya juga menghimbau agar kita menghindari tindakan-tindakan tidak terpuji, melakukan provokasi, melakukan tindakan pengerusakan, melakukan tindakan mengumpulkan orang sambil melakukan keributan-keributan. Mari kita menjaga suasana damai, sejahtera, dan kebersamaan yang nyaman di Kabupaten Belu tercinta ini. Saya juga menghimbau agar sebagai warga bangsa, sekaligus warga beragama dan beriman, mari kita menunjukkan sikap hormat dan taat kita, kepatuhan kita kepada hukum yang berlaku di negeri ini. Di dalam negara kita sebagai bangsa, kita mempunyai peraturan-peraturan hukum berlandaskan hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang berlandaskan Pancasila. Kita menghormati semuanya itu. Dan sebagai umat beriman, marilah kita membawa nilai-nilai iman, moralitas, dan sosial dari ajaran agama kita masing-masing. Kita mempraktikkannya, justru kita mengambil bagian-bagian yang penting dan baik untuk menunjang kebersamaan kita. Menutupi imbauannya, Uskup Atambua Dominikus Saku mendoakan kepada seluruh umat masyarakat Kabupaten Belu dan siapapun yang akan memimpin daerah nanti senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan saling menunjang untuk mendukung pemerintahan yang baru, bersama-sama membangun wilayah menjadi lebih sejahtera, adil, dan bermartabat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kapolres Belu Beni Miniani Arif memberi himbauan usai hasil putusan sengketa Pilkada Kabupaten Belu tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Senin 24 Februari 2025 malam. Usai sidang putusan dismisal Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kabupaten Belu tahun 2024, Kapolres Belu AKBP Beni Miniani Arif mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu agar dapat menerima hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi dengan besar hati. Kapolres Belu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Belu dan seluruh elemen masyarakat terkait yang telah menjaga situasi Kamtibnas selama putusan sengketa Pilkada Belu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Kapolres Belu usai memantau situasi Kamtibmas di wilayah Kota Atambua bersama Wakil Bupati Belu, Uskup Atambua, serta sejumlah tokoh agama lainnya pada Senin 24 Februari 2025 malam. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama sudah mendengarkan
keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait sengketa Pilkada Kabupaten Belu. Kami dari Kepolisian Resort Belu, saya mewakili sebagai Kapolres Belu, menghimbau dan bermohon kepada kita semua warga Kabupaten Belu, seperti yang sudah dipesankan oleh Yang Mulia Bapak Uskup, mari kita semua bersama-sama menerima hasil keputusan yang sudah dibacakan, siapapun dan kepada kita semua, baik yang pendukung pasangan 01 bersyukur dan tetap berdoa atas hasil yang sudah diputuskan, kemudian kepada pendukung pasangan yang lain agar tetap berbesar hati. Ini sudah menjadi keputusan final dari Mahkamah Konstitusi yang terbaik dan mudah-mudahan menjadi hal yang baik bagi kita semua yang ada di Kabupaten Belu untuk kemudian kita bisa hidup sahabat di Belu agar Belu menjadi kabupaten yang lebih baik, maju dan sesuai harapan kita semua. Khususnya warga Kabupaten Belu yang saya hormati, terima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Belu, atas doanya kepada kami, TNI dan Polri, dalam upaya pendampingan demi Kabupaten Belu menjadi kabupaten yang lebih maju, aman, dan tetap kondusif. Pasca keputusan yang sudah dibacakan tadi, kami dari kepolisian tetap masih dalam keadaan siaga sampai besok dan seterusnya, sampai memang kita semua benar-benar selesai dengan urusan pilkada dan bisa beraktivitas normal seperti biasa sesuai dengan rutinitas yang kita jalani sehari-hari karena Belu memang aman. Demikian. Kapolres Belu juga menjelaskan, usai sidang keputusan Mahkamah Konstitusi, pihak Kepolisian Resor Belu bersama dengan Satuan A Brimob NTT serta TNI tetap melaksanakan siaga dan memastikan keadaan yang kondusif hingga selesai agar masyarakat dapat beraktivitas dengan keadaan aman seperti biasa. Dari Belu, Tim Liputan Atembo TV melaporkan. Pemuda Patroli Komisariat Cabang Belu sangat berantusias dalam patroli skala besar menjelang putusan sengketa pilkada yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi pada Senin 24 Februari 2025. Berikut informasi selengkapnya. Antusias pemuda Katolik Komisariat Cabang Belu turut aktif dalam mendampingi Uskup Atambua untuk melaksanakan patroli skala besar menjelang putusan dismisal sengketa Pilkada Kabupaten Belu tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Turut hadir dalam patroli, Uskup Atambua, Ketua Pimpinan Agama lainnya, Ketua Pemuda Katolik Komcap Belu, Wakil Bupati Belu, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Kapolres Belu, serta seluruh Forkopimda Kabupaten Belu Plus. Kegiatan patroli ini dilaksanakan pada Senin 24 Februari 2025 di Simpang 5 Atambua menjelang hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Belu, Don Bosco Bereloe mengatakan, sebagai masyarakat dan pemuda Katolik Kabupaten Belu, tentu menghormati apapun hasil yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu yang pertama, kita sangat menghormati apapun keputusan MK hari ini. Apalagi kami sebagai ormas gereja Katolik, kami tentu tidak bisa keluar dari himbauan Bapak Uskup sebagai pimpinan tertinggi di Uskupan Atambua. Oleh karena itu, kami siap menghormati dan mengamankan apapun keputusan dari MK hari ini. Seperti itu, kita siap melaksanakan. Tentu kita berharap agar Belu Kabupaten Belu tetap aman, tentram, walaupun ada perbedaan, tapi ya kita tetap satu, yaitu anak Belu.
Ya, saya menghimbau kepada seluruh umat Katolik dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Belu agar mari kita sama-sama menghormati apapun putusan MK hari ini. Kita amankan, kita hormati dan kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Don Bosco Bereloi juga berharap agar Kabupaten Belu selalu dalam keadaan aman menjelang ataupun usai hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Don Bosco juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk tetap menjaga keamanan dan siap menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari Belu, Tim Liputan Atembua TV melaporkan. Mahkamah Konstitusi secara resmi menolak gugatan Dr. Agustinus Toolin pada sidang putusan. Informasinya usai jeda.